Halo Bapak Ibu dan saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam Sapaan Seorang Sahabat. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, sehat, dan kasih karunia, damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih berada. Seorang filsuf kuno namanya Herakleitos, berasal dari Efesus. Hidupnya tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi. Pernah mengatakan dalam sebuah karangannya, tidak ada segala sesuatu yang tetap, sebab semuanya itu menjadi. Menjadi, ibu bapak, saudari-saudara, sahabat-sahabatku semua, dalam kalimatnya Herakleitos ini menekankan dan berarti bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang tetap. Tetapi semuanya bergerak dan terus berubah secara dinamis. Hidup manusia pasti juga begitu kan? Pasti kalau tidak berubah akan tergilas oleh zaman. Yang di dalam kehidupan manusia itu ada iman, ada pengharapan. Itu harus bergerak dan berubah. Begitupun dalam hidup bergereja, toh. Hidup bergereja itu pasti juga harus bergerak dan berubah. Jika mengutip moto gerakan reformasi pada abad ke-16, dalam bahasa Latin berbunyi Ecclesia Reformata, semper reformanda es secundum verbum Dei. Dalam hati ada yang bilang, aku ngomong apa? Ya, nggak apa-apa. Itu bahasa Latinnya. Artinya, gereja reform selalu direformasi, selalu mereformasi berdasarkan firman Allah. Atau dalam bahasa saya yang sederhana begini. Gereja itu harus bergerak, harus berubah, harus merubah dirinya berdasarkan firman Allah. Dan gereja reformasi itu GKJ di dalamnya. Berarti moto itu ada dan harus hidup di dalam kehidupan orang-orang GKJ. Ya saya, ya Bapak Ibu semua. Tahu moto itu? Tidak, ya nggak apa-apa, nggak dosa juga. Tetapi yang poin pentingnya yang ingin saya sampaikan adalah penghayatan moto ini menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai sebuah gereja. Saya berbicara gereja di sini bukan gedungnya, tetapi manusianya. Gereja yang harus bergerak, harus berubah. Dalam bahasa iman Kristen disebut dengan bertumbuh. Nah, kalau sudah berbicara tentang bertumbuh itu, saudara-saudara dan ibu bapak yang terkasih, beserta sahabat-sahabat semua. Lalu ukuran pertumbuhannya apa? Ini pertanyaan pertama di dalam diskusi di kolom komentar nanti. Pertumbuhan gereja itu apa? Ukurannya, sing cedok. Boleh nanti dijawab pertanyaan pertama. Tetapi saya ingin memberi pemahaman. Pada umumnya, orang menilai dan menghitung ukuran pertumbuhan gereja, sebuah gereja itu, terhadap sesuatu yang sehat, yang baik. Dan itu menjurus pada masalah, bukan pada masalah kuantitas atau jumlah. Tetapi kualitas hidup orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Teorinya seperti itu. Yang dikembangkan adalah kualitas. Tetapi yang sering dihitung adalah jumlah kuantitas. Nah, namun meskipun yang ditekankan adalah kualitas, seringkali kesimpulan akhirnya tetaplah pada kenaikan kuantitas yang saya ungkap tadi. Dan itu tidak jauh-jauh dari persembahan. Tidak jauh-jauh dari jumlah jemaat. Tidak jauh-jauh dari keaktifan warga gereja. Pertanyaan kedua, apakah ini salah? Jadi kalau ukuran gereja ini hanya berdasarkan tentang itu tadi, apa salah? Tidak. Bagi saya tidak. Asalkan itu juga dibarengi dengan
pemeliharaan untuk menumbuhkan kualitas orang-orang yang ada di dalam gereja. Akan menjadi salah kalau yang dihidupi oleh gereja hanya pada tataran kuantitas. Hanya menghitung tentang kuantitas, jumlah dan jumlah. Lalu mengabaikan bagaimana merawat, menumbuhkan kualitas hidup gereja yang di dalamnya adalah manusia. Hari ini saya mengajak ibu bapak, saudari-saudara dan sahabat-sahabatku semua untuk belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Tentang jemaat mula-mula yang bergerak dan bertumbuh saat itu. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat-sahabatku semua, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ketika mereka sudah menerima aliran kuasa Roh Kudus. Pencurahan kuasa Roh Kudus yang minggu lalu kita rayakan sebagai Hari Raya Pentakosta. Bagaimana dengan gereja-gereja pada waktu itu, jemaat mula-mula yang bisa kita sebut saja dengan gereja, yang dilayani oleh para rasul. Setelah Pentakosta, dalam bacaan hari ini kita tahu bahwa setelah Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Alkitab juga mencatat bahwa jumlah mereka ditambahkan sehari lepas sehari. Kenapa begitu? Karena jemaat mula-mula adalah jemaat yang berpusat pada Tuhan. Ada tindakan-tindakan nyata yang mereka lakukan. Salah satunya bergerak dan berubah. Perubahan yang esensial atau yang dasar adalah perubahan cara hidup. Kalau dulu mereka hidup untuk dirinya sendiri, saat mereka sudah dibaptis oleh Petrus, mereka sering berkumpul lalu berbagi hidup dengan sesama. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Hidup mengikut Kristus dalam pemahaman jemaat mula-mula itu bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka percaya bahwa hidup mereka telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Jadi ini yang jadi dasar mereka bersekutu. Ini yang menjadi dasar mereka berbagi hidup di dalam persekutuan mereka. Dan inilah yang menjadi spirit, menjadi semangat mereka di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 itu yang mungkin Bapak Ibu sudah baca atau tidak baca, ya terserah. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah soal bagaimana spirit mereka itu bisa bergerak dan berubah. Apa itu? Yang pertama tadi, bertekun di dalam pengajaran. Mereka sering berkumpul. Mereka sering beribadah. Mereka sering membaca dan mendengarkan pengajaran-pengajaran para rasul. Dan itu menjadi pokok dasar untuk ada perubahan dan pergerakan dalam hidup. Lalu yang kedua, spiritnya adalah mereka setelah berkumpul lalu memecah-mecahkan roti. Nah, kalau kita gimana? Dengar dulu baru memecahkan roti atau fokusnya di memecah-mecahkan roti gitu. Kalau ada makanan banyak baru kumpul, kalau nggak ada nggak kumpul gitu ya. Oh, itu di jemaat lain, bukan di kita. Yang pertama tadi, mereka bertekun dalam pengajaran, mereka memecah-mecahkan roti. Setelah itu mereka apa? Berdoa. Jadi di dalam persekutuan itu tiga hal ini menjadi spirit yang utama. Agar mereka bisa berubah dalam hidup, agar mereka bisa bergerak dalam hidup. Dan yang tidak kalah penting, pergerakan dan perubahan itu tidak hanya pada tataran iman. Tidak hanya pada tataran membaca dan merenungkan, lalu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi di bacaan kita
di poin-poin yang sering kita hindari, mereka menjual barang-barang kepunyaannya untuk dibagi-bagikan kepada semua orang. Jadi spirit yang keempat, mereka mau berbagi. Jadi bagi saya, ibu bapak, saudara-saudara dan sahabat-sahabatku semua, gereja yang saya bicarakan di sini bukan persoalan gedung gerejanya, bukan juga persoalan letak geografisnya, apalagi pendetanya, bukan. Tetapi menjadi gereja yang bertumbuh itu harus punya spirit yang tak henti-hentinya, bertekun di dalam pengajaran, bertekun dalam bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Lalu tidak henti-hentinya menghayati, memecah-mecahkan roti sebagai pengingat tentang keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah berdoa. Dan wujud dari pertumbuhan, dari pergerakan iman seseorang, gereja itu ada saat mereka mau berbagi. Wujud pencurahan kuasa Roh Kudus itu ada saat mereka mau berbagi. Percaya atau tidak, lakukanlah dulu, maka engkau akan merasakan aliran kuasa Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati ibu, bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabatku semua. Damai sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan kita semua. Amin.